Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu ungkapan al-isnadu minaddin. Walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Isnad atau sanad itu adalah bagian dari agama. Dan seandainya tidak ada sanad, maka seseorang akan berkata semaunya di dalam masalah agama. Beberapa hari lalu memang ada orang yang bertanya kepada saya tentang ungkapan ini. Ustadz, apakah ini sabdanya Nabi atau ucapan sahabat atau ucapan siapa? Nah, saya jawab ini adalah ungkapan dari seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ya, ini bukan hadis, juga bukan ucapan sahabat. Ini adalah ucapan Abdullah bin Mubarak. Yang mana ungkapan ini salah satunya tertulis di dalam kitab Sahih Muslim, tepatnya di Muqaddimah. Lalu dia bertanya lagi kepada saya, apakah ungkapan tersebut masih relevan untuk zaman sekarang? Saya jawab, kenapa Anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan, zaman sekarang ini banyak ustadz yang punya sanad. Bahkan sanadnya ya ada kata pengantarnya, ada ijazahnya, ada stempelnya, bahkan ada tanda tangan dari gurunya. Tapi ternyata ngomongnya ya tetap ngawur. Ya, ngomongnya ya tetap ngawur. Ya, omongannya itu setelah dicek dengan Quran hadis betul, ternyata melenceng. Dan yang lebih parah lagi, dia menuduh eh, golongan lain melenceng. Nah, padahal yang melenceng itu dia sendiri. Terus saya tanya ke dia, lah siapa itu? Dia bilang, ya kubu sebelah itu Ustaz. Nanti kalau saya sebutkan namanya takutnya saya disomasi. Zaman sekarang kan gitu, dikit-dikit somasi, dikit-dikit lapor polisi perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi intinya Ustadz tahulah gitu. Lalu saya bilang ke dia, gini, barangkali yang punya unek-unek, punya kerentek, punya pertanyaan seperti sampean ini banyak. Nah, nanti saya bikinkan video saja. Ya, saya bikinkan video biar saya tidak capek-capek jawab. Lah, pertanyaan yang jenengan ajukan ini sebenarnya penyelesaiannya mudah. Gimana Ustadz? Ya ini ya nanti aja saya bikinkan video gitu. Oke Ustadz, saya tunggu. Penyelesaiannya adalah kita harus bisa membedakan mana sanad hakiki dan mana sanad khoyali. Di mana sanad yang asli betul-betul sanad dan mana sanad hayalan. Ya, mana sanad dan mana tulisan sanad. Ini harus dibedakan. Mana sanad dan mana tulisan sanad. Ya. Cara membedakannya begini. Di dalam hidup kita
terutama pada saat kita beragama, kita punya dua orang tua. Pertama adalah orang tua nasab. Orang tua nasab ini adalah bapak kita, ibu kita, terus ke atas lagi kakek nenek kita, ke atas lagi kakek nenek buyut kita, terus akarnya adalah Nabi Adam alaihi salam, ya kan? Maka kita disebut Bani Adam. Yang kedua ada orang tua secara agama, orang tua secara ideologi. Ini adalah guru kita yang ngajari kita cebok, bersuci, wudhu, sholat. Nah itu. Jadi guru kita itu adalah orang tua kita secara agama. Guru kita punya guru, gurunya guru kita punya guru, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya saya ditanya, kamu kok mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang tua kamu dalam agama, apa ada dalilnya? Ya memang rata-rata kubu sebelah seperti itu, ya sok-sokan tanya dalil. Nah berhubung saya yang ngerti dalil, ya untuk kali ini saya tunjukkan dalilnya. Saya ambil dari hadis Sunan Ibnu Majah. Ya, di sini tertulis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mislul walid li walidihi uallimukum. Al hadis, ya. Dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, ya, sejatinya kedudukanku untuk kalian itu seperti orang tua dengan anaknya. Jadi mislul walid li walidi. Aku mengajarkan pada kalian. Nah ini, ya, aku mengajarkan pada kalian. Nah, kalau dilihat dari konteks hadis ini, ya, masalah buang air saja itu diajarkan oleh Rasulullah, apalagi masalah yang lebih besar, dan itulah agama. Ya, jadi guru kita adalah bapak kita, gurunya guru kita adalah kakek kita, terus sampai kepada Rasulullah. Nah, inilah yang disebut sanad. Jadi kalau dalam silsilah nasab itu ada urutan, ini keturunannya siapa. Kalau dalam silsilah beragama yaitu yang disebut sanad itu yaitu itu guys. Lah dalam umatnya Nabi Muhammad ini ada orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah secara nasab dia keturunannya Rasulullah, ya. Secara agama juga mengikuti tuntunan Rasulullah. Nah ini ya para habib yang lurus, ya, yang agamanya benar gitu. Ada juga bukan keturunan Rasulullah secara nasab, tapi dia istilahnya keturunan Rasulullah secara agama, yang disebut para musnid, ya, orang yang punya sanad, ya. Ada juga yang keturunan Rasulullah tapi agamanya beda dengan Rasulullah, itu ya ada. Ada juga yang bukan keturunan Rasulullah, agamanya juga beda dengan Rasulullah, itu juga ada.
ya. Dan ini seiring sejalan dengan surat Al-Jumu'ah ya, ayat 2, 3 dan 4. Ya, ayat 2, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini adalah orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah, yang mana Rasulullah diutus oleh Allah untuk orang-orang ummiyin yang tidak ahli baca, tidak ahli nulis, yang membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dari kemusyrikan, mengajarkan Quran hadis. Lah sebelum itu mereka ada di kesesatan yang nyata. Ini adalah para sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah. Kemudian di ayat 3, wa aqorina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Rasulullah itu juga diutus kepada orang-orang yang lain yang belum menyusul mereka. Artinya Rasulullah sudah meninggal, orang-orang ini baru lahir. Mulai dari para tabi'in sampai kita ya, sampai nanti ila yaumil kiamah. Ya, ila yaumil kiamah. Itu ya, ila yaumil kiamah. Lah, cuma wa akharina minhum lama yalhaqu bihim ini belajarnya tidak langsung kepada Rasulullah, tapi lewat perantaranya siapa? Para sahabat. Lalu diajarkan kepada para tabi'in, diajarkan kepada para tabi'in dan seterusnya. Itu ya. Itu. Oke. Dan itu adalah keutamaan dari Allah. Jadi menjadi anak-anak Rasulullah walaupun hanya dari sisi ideologi ya, dari sisi agama, itu adalah fadlullah yu'tihi mayyasha, keutamaan Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Ya, wallahu dzul fadlil azim. Ya. Nah, dari sini mungkin sudah tergambar ya. Jadi dalam nasab ada silsilahnya, dalam agama juga ada silsilahnya. Ya, sama-sama harus ada silsilahnya, dan silsilah ini tidak putus. Kemudian orang-orang yang punya sanad asli, ya, orang-orang yang punya sanad asli, ya, bukan sanad khayalan, ya, dia betul-betul pemegang sanad asli, bukan sekedar tulisan sanad, itu punya ciri-ciri khusus. Dan yang tanya pada saya itu harus tahu ya, jenengan juga harus tahu, mereka punya ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh para pemegang sanad hayalan ya. Lah, ini dijelaskan di ayat yang lain. Nah, ini walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ayat ini setelah Allah menjelaskan kebaikan orang muhajir dan orang ansor, ya, setelah Allah
menjelaskan kebaikan orang muhajir, orang ansor, Allah juga menjelaskan umat Nabi Muhammad yang hadir sesudah muhajir dan ansor. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang hadir setelah mereka. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Nah, ini tertulis di tafsir Jalalain, mim ba'dil muhajirin wal ansor, sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Nah, ciri-ciri orang yang punya sanad asli itu ini nanti. Ya. Mereka berdoa, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman. Nah, ini ya. Ya. Mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka di dalam keimanan. Ya, karena mereka menyadari mereka itu hanya murid dari gurunya. Mereka itu hanya menikmati ya perjuangan-perjuangan dari pendahulu-pendahulunya. Ya. Lalu ada rasa bersyukur. Dengan rasa bersyukur itu mereka mau mendoakan. Ini ciri-ciri orang yang punya sanad asli. Ya. Karena dia bisa beragama, bisa sholat, bisa cebok, ya, bisa baca Quran, ini adalah jasa dari gurunya. Ya, juga jasa dari orang-orang yang memberikan sarana dan prasarana untuk dia, yang masak untuk dia, yang bangun masjid untuk dia, yang mana dia belajar di situ, ya kan? Ya. Jadi sifatnya orang yang punya sanad asli itu mempunyai rasa bersyukur, ya, karena kenikmatan yang dia miliki, termasuk bisa beragama, itu adalah jasa dari pendahulu-pendahulunya. Ya, sehingga kalau diambil kesimpulan terbalik, kalau ada orang yang ngaku punya sanad, ada stempelnya, ada tanda tangan gurunya, terus pendahulu-pendahulunya dihina, ya, dianggap pembohongan publik, ya, dianggap bohong, dianggap melakukan pembohongan publik, dianggap mengajarkan kesesatan, gurunya seperti itu kan. Nah, berarti yang dia pegang itu adalah sanad hayalan, bukan sanad asli. Ya, dia hanya sekedar memegang tulisan sanad, ya kan? Karena tidak mungkin seorang anak kok misui bapaknya, itu tidak mungkin, tidak akan ada. Ya, wong bapak kita misalkan dipisui orang, dihina orang, kita sebagai anak aja tidak terima kok. Lah kok kita misui bapak kita? Ya, jelas tidak mungkin lah. Dan kalau seperti itu namanya anak durhaka. Umpama dia punya sanad, berarti sanadnya itu bukan sanad hakiki, tapi sanad hayalan. Jadi dia hanya sekedar berhayal punya sanad, hanya karena memegang tulisan sanad, ya, hanya sekedar memegang tulisan sanad, ya. Jadi dengan rasa bersyukur terhadap pendahulu-pendahulu kita, kita mendoakan mereka,
Karena bagaimanapun selain Rasulullah itu tidak ada yang maksum. Guru-guru kita itu pasti punya kesalahan, punya kekeliruan pasti. Tapi jasa mereka itu jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahannya. Ya kan? Maka kewajiban kita sebagai murid itu mendoakan yang baik, bukan kok mencaci maki. Ya, kebaikan mereka jauh lebih besar daripada kekurangan mereka. Kalau menuntut maksum, yang maksum cuma Rasulullah. Untuk para sahabat kesini itu tidak ada yang maksum, pasti punya kekurangan. Ya, lah dari rasa bersyukur, ya itu kita rela mendoakan, mau mendoakan. Kemudian kita punya rasa tanggung jawab. Dengan rasa tanggung jawab itu kita punya kesabaran untuk menyampaikan ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita tanpa mengurangi atau menambahi sedikit pun. Itu loh, itu orang yang punya sanad asli itu seperti itu. Ya, bukan kok pas dipuji terus disanjung, nah, dia ngomongnya baik, nah, begitu pas dicoba oleh Allah dihina, mungkin dipojokkan, terus ngomongnya ngelantur. Tidak seperti itu. Orang yang punya sanad itu konsisten. Pertama dia syukur pada Allah, dia bersyukur juga kepada para perantara agama, ya guru-gurunya sampai Rasulullah itu. Maka ungkapan dari Abdullah bin Mubarak itu sampai sekarang masih relevan. Ya, al isnadu minaddin walau lal isnad laqala man sa'a masya'a itu sampai sekarang masih relevan. Ila yaumil kiamah pun masih relevan. Ya, kemudian seandainya ada, ya seandainya ada orang yang mengatakan, wah sanad itu sekarang nggak penting, itu diperlukan di zaman penyusunan kitab di masa lalu, kalau sekarang nggak penting. Nah kalau ngomong seperti itu berarti dia itu belum ngerti tentang kedudukan yang agung dari sanad. Ya, sanad ini kedudukannya sangat agung karena dengan sanad ini ada ikatan batin, ya, antara si pemegang sanad asli, ya sanad hakiki, dengan gurunya lagi, dengan gurunya lagi sampai Rasulullah. Dengan ikatan batin yang kuat, dia ngomong agama itu tidak akan ngawur. Itu loh. Kalau ada orang mengatakan sanad sudah tidak penting lagi, nah, itu diperlukan di masa lalu, sekarang kitab sudah disusun, ya tidak perlu sanad lagi. Itu berarti dia tidak ngerti betapa agungnya sanad, sehingga ngomong seperti itu. Ya, ya bisa dipahami ya. Jadi itulah sikap seorang anak kepada orang tua, sama seperti sikap seorang murid terhadap gurunya. Ya, ada ikatan batin yang kuat. Ya, dengan ikatan yang kuat itu ada tanggung jawab, dan dari tanggung jawab itu dia sabar menyampaikan apa yang dia dapat dari gurunya sesuai dengan yang dia dapat dari gurunya itu, ya. Sehingga al isnadu minaddin laulal isnad laqala man sa'a masa'a itu masih relevan ila yaumil kiamah. Kemudian sifatnya musnid yang kedua, ya, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya, ya Allah jangan jadikan
di dalam hati kami itu rasa mangkel. Rasa mangkel aja ndak ada terhadap sesama orang beriman. Apalagi hasut, iri, dengki, dendam, menghina, menjatuhkan, menghujat, mengadu domba, ya lebih ndak ada lagi. Ya, kalau si pemegang sanad ini ya masih suka mengadu domba, menjatuhkan, merendahkan dan lain sebagainya, berarti sanadnya itu hanya sanad khoyali, sanad hayalan, bukan sanad asli. Karena pemegang sanad asli tidak seperti itu. Ya. Kemudian Rabbana innaka Raufur Rahim. Ya, sebenarnya ya tidak usah dijelaskan jauh-jauh. Coba kita lihat di Al-Fatihah sajalah. Ya, Al-Fatihah. Ya. Setiap kita sholat, di setiap rakaatnya kita berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Ya kan? Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang mana kalau kita melewati jalan itu kita sampai ke tujuan. Ini sirotol mustaqim. Tujuan kita hidup di dunia ya masuk surga, selamat dari neraka, kan itu kan intinya itu. Nah, kalau kita lewat jalan ini, sirotol mustaqim ini, ya kita nanti ya sampai surga betul, selamat dari neraka betul. Ciri-ciri sirotol mustaqim ini, sirotol ladzina an'amta alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang dilewati, ya, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Artinya jalan yang dilewati oleh orang-orang yang engkau beri nikmat. Kalau di surat An-Nisa dijelaskan apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Para nabi. Yang kedua, siddiqin, orang-orang yang betul-betul teguh memegang keimanannya pada saat orang lain sudah meleot, nah, eh, sudah apa istilahnya tumbang, dia masih teguh. Ini sedikit. Kemudian suhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian orang-orang solih. Berarti ya jalan yang lurus itu adalah jalan yang dulu pernah dilewati oleh para nabi, ya, para siddiqin, syuhada, sholihin sebelum kita, yang mana sekarang kita melewati jalan itu. Ini mengisyaratkan bahwa agama itu memang harus ada sanad, ya, harus ada sanad. Kemudian juga harus ada yang memperjuangkan, ya, termasuk para siddiqin, ya, para syuhada, atau secara umum ya orang-orang yang solih itu. Lah kita ini ada di belakang istilahnya. Maka kita punya kewajiban ini mensyukuri para nabi, para siddiqin, syuhada, solihin ini. Karena berkat merekalah kita itu lancar beragama, kita ngerti agama, kan gitu kan. Nah, kalau masih ada caci maki, seorang murid mencaci maki gurunya, menjatuhkan gurunya, menganggap gurunya bohong, ya, terus dengan sesama eh,
satu letingnya menjatuhkan, ya, menfitnah dan lain-lain, lah yaitu itu berarti sanatnya bukan sanat hakiki tapi sanat khoyali. Yang dipegang itu cuma tulisan sanat, jadi bukan sanat yang sebenarnya. Dia sudah terputus dari Shiratal Mustaqim ini, ya, dia sudah terputus dari Shiratal Mustaqim. Kalau sudah terputus dari Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta alaihim, pilihannya cuma dua. Dia di posisi ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, atau di sisi walad dhalin, di sisi orang yang di posisi orang yang tersesat. Itu ya. Ya. Jadi intinya kita harus bisa membedakan siapa pemegang sanad hakiki dan siapa pemegang sanad hayalan, sanad khoyali. Kita harus bisa membedakan mana sanad yang asli, mana sanad yang istilahnya hayalan atau palsu. Jadi orang yang berhayal punya sanad hanya karena memegang tulisan sanad. Kita harus tahu persis, ya, mana sanad sesungguhnya dan mana yang hanya sekedar tulisan sanad. Ya, kalau kita tidak memenuhi kriteria walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ayat itu, ya, berarti yang kita pegang itu, ya, itu hanya tulisan sanad. Ya, kita tidak masuk kategori orang yang punya sanad. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, jangan-jangan kita sudah keluar dari real ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau sudah keluar dari real itu, ya, kemungkinannya cuma ada dua. Kalau tidak ghairil maghdubi alaihim, berarti ya masuk ke walad dhalin. Itu ya. Sehingga sebagai penutup, ya, ungkapan Abdullah bin Mubarak itu sampai sekarang, sampai ila yaumil qiyamah juga tetap relevan. Jadi al isnadu minaddin walau lal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Cuma kita yang harus bisa membedakan mana pemegang sanad hakiki dan sanad khayali, ya, ya, itu. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.